ngomongin soal opening, ini yang biasa aku lakukan. Jadi yang pertama adalah menggunakan pause power atau diam sejenak sebelum memulai presentasi untuk membantu kita mencuri perhatian audiens, bangun rasa penasaran, dan menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan panggung. Selain itu, pause power itu setidaknya bisa menenangkan kita, ngasih sinyal ke otak kita bahwa ini bukan sesi yang menegangkan, yang harus dilalui dengan buru-buru, yang harus dilalui dengan penuh tekanan. Jadi kita atur dulu diri kita, tenangin dulu, baru kemudian menyampaikan. Ada sebenarnya banyak banget cara untuk melakukan opening ketika presentasi. Tapi 4 hal ini yang biasa aku lakukan. Yang pertama, membuka dengan rhetorical question. Pertanyaan yang sebenarnya nggak membutuhkan jawaban. Kalau tadi kan aku membukanya dengan question aja. Jadi pertanyaan yang butuh jawaban. Tapi teman-teman juga bisa bertanya dengan rhetorical question. Contoh, sadar nggak sih kalau makin lama kita ini makin diburu-buru oleh waktu? Padahal dari dulu, waktu kita dalam satu hari itu 24 jam. Itu adalah rhetorical question. Kita nanya ke audiens, tapi kita sebenarnya nggak butuh jawaban. Terus selanjutnya adalah declarative statement. Pernyataan yang menyatakan fakta, opini, atau keyakinan yang jelas. Nah, ketika kita mau pakai declarative statement, maka pastikan bahwa fakta, opini itu merupakan sesuatu yang bisa bikin orang jadi berhenti sejenak atau mendengarkan secara seksama. Contoh, fakta atau opini yang bombastis, atau fakta atau opini yang kekinian, yang menarik untuk didengarkan. Jadi nggak hanya sekedar misalkan membuka presentasi dengan saat ini Indonesia sudah mengalami kemajuan teknologi yang sangat pesat. Ya, benar sih. Cuman apa sesuatu yang menarik gitu? Bahkan nggak hanya di Indonesia yang punya kemajuan teknologi sangat pesat. Dan rasanya pembuka itu udah banyak banget diulang-ulang. Kita punya opsi lain untuk bisa membuka dengan kalimat declarative statement yang lebih bikin orang tuh ngerasa harus dengerin. Terus selanjutnya adalah micro storytelling. Teknik penyampaian cerita pendek yang relevan untuk membuat audiens terhubung. Kenapa di sini aku kasih kata mikro? Karena jangan sampai opening kita itu kepanjangan. Jadi orang kesan pertamanya ke kita itu justru malah gini. Ini orang nih lagi curhat apa gimana nih? Ceritanya panjang banget. Ini kok sampai cerita ke sini hubungannya apa sama materi? Gitu. Jadi micro storytelling. Kita tahu pasti di mana cerita kita ini harus berhenti dan dihubungkan dengan materi. Nah, kalau teman-teman mau pakai teknik storytelling, maka pastikan bahwa meskipun itu adalah cerita kita, tapi orang lain tetap bisa jadi tokoh utamanya. Kayak video yang kedua kita putar tadi. Meskipun itu cerita dia suka sama Suju, tapi kita bisa jadi tokoh utamanya karena setiap dari kita itu punya motivasi masing-masing ketika lagi down. Terus selanjutnya adalah quotation, menggunakan kutipan dari tokoh, buku, film, atau sumber terpercaya. Namanya quotation, ya kita harus nge-quotes gitu. Mengambil milik orang lain. Dan pastinya menyebutkan itu dari siapa, dari mana, gitu kan. Kalau kita quotation-nya bikin quotes sendiri, nah, itu bisa jadi masuknya adalah ke menyampaikan fakta, menyampaikan opini atau keyakinan kita sebagai seorang pembicara. Atau masuknya ke declarative statement.